Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Di pagi nan indah ini kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai tanda dari syukur kita kepada Allah yang telah menyertai dan menuntun kehidupan kita sepanjang satu pekan lamanya. Mari Oma dan Opa, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab di pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang baru dalam anugerah dan karunia yang Engkau nyatakan. Biarlah kiranya anugerah dan karunia yang Engkau nyatakan dan limpahkan kepada kami itu dapat kami isi dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih pagi ini, sebagai kaum usia indah, kami diberikan juga ruang dan kesempatan untuk dapat kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Maka ya Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kebenaran firman pada pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya memilihkan bacaan kita pagi ini 2 Timotius pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat 5. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Demikian Oma dan Opa yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang menjumpai kita di pagi hari yang indah ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dalam dunia olahraga kita mengenal bukan hanya istilah pemain, tapi kita juga mengenal istilah pelatih atau manajer. Bahkan kita juga mengenal istilah supporter. Bagian yang mungkin saja tidak terlalu dianggap penting dalam kehidupan di dunia olahraga, yakni supporter. Sebab kemenangan sebuah tim tidak jarang juga ditentukan oleh banyaknya pemain yang handal. Tetapi juga keberhasilan sebuah tim ditentukan oleh ramuan dan racikan pelatih yang bertangan dingin. Tapi tidak pernah ada istilah supporter yang punya andil cukup besar. Sekalipun dulu di era tahun 90-an kita mengenal istilah hooligan, supporter yang cukup terkenal untuk klub sepak bola dari negara tertentu. Saya mau mengatakan, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hal yang mungkin tidak terlalu dianggap penting, yakni supporter. Betapapun Oma dan Opa yang Tuhan kasihi,
supporter tidak dianggap begitu penting dalam dunia olahraga. Tapi saya memandang bahwa supporter punya peran yang cukup luar biasa dalam kehidupan di dunia olahraga. Sebab dukungan supporter akan sangat berarti bagi para pemain. Dukungan supporter akan menjadi pemotivasi para pemain untuk memberikan sebuah pertandingan yang layak untuk ditonton. Nah, kita kadang tidak pernah bisa membatasi usia. Supporter itu usia berapa dan lain sebagainya. Tapi supporter itu lintas generasi, lintas usia. Pemain sepak bola usianya terbatas. Pelatih sepak bola memang kadang tidak terbatas pada usia. Tetapi supporter sepak bola itu lintas usia dan lintas generasi. Nah, berbeda dengan sepak bola atau dengan pertandingan olahraga lain. Ketika seseorang menjadi supporter, seseorang atau sekelompok orang hanya menyatakan dan menyampaikan sorak-sorai sebagai upaya untuk memotivasi tim kesayangannya agar bertanding secara maksimal dan optimal. Nah, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan beriman, hemat saya, oma dan opa yang Tuhan kasihi, kita juga punya supporter. Supporter yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas iman kita. Kita punya supporter yang memotivasi dan menguatkan kita sebagai orang percaya di tengah perjalanan hidup beriman kita. Siapa yang akan menjadi supporter itu sendiri ketika kita ada dalam kehidupan rohani bersama sebagai umat percaya? Siapa yang layak jadi supporter di tengah kehidupan rohani umat percaya dalam dunia ini atau dalam persekutuan? Baik itu persekutuan yang lebih luas di gereja atau persekutuan yang kecil di tengah-tengah keluarga. Maka hemat saya, orang tualah yang akan menjadi supporter dan supporter fanatik itu sendiri bagi anggota keluarganya. Orang tua punya banyak pengalaman, orang tua punya banyak wawasan, orang tua punya banyak pengetahuan, dan layaklah mereka menjadi supporter bagi anak-anaknya dalam konteks kehidupan beriman dan percaya kepada Kristus. Saya mengambil contoh seorang bernama Patrick Hughes. Patrick Hughes lahir dengan kondisi cacat bawaan. Ia tidak bisa melihat, tetapi sekaligus juga tidak bisa berjalan atau lumpuh. Namun, Patrick Hughes punya keinginan untuk menunjukkan nilai-nilai akademis dengan baik. Dia mau menunjukkan kualitas sebagai seorang pelajar yang punya kemampuan dan layak bersaing dengan teman-temannya yang normal. Oleh karena itu, Patrick Hughes dari kecil selalu gigih mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dan dia selalu meraih prestasi terbaik di sekolahnya dari jenjang yang paling rendah hingga ke perguruan tinggi. Semua itu bukan karena Patrick sendiri, tetapi karena dukungan kedua orang tuanya. Dukungan ayah dan ibunya yang betul-betul memberikan motivasi dan semangat menjadi supporter yang baik bagi Patrick, supaya Patrick bisa menunjukkan kehadiran dirinya bahwa dia layak diperhitungkan. Dia punya kualitas. Bahkan sang ayah rela, sekalipun dia harus bekerja memilih waktu kerja malam sebagai seorang yang bekerja di jasa pengiriman, supaya pagi hari dia bisa mendampingi Patrick di sekolah sampai di kampus, dan siang hari bisa mendampingi Patrick latihan marching band bersama dengan timnya.
Hingga sekali waktu, ibu bapak, oma dan opa yang Tuhan kasihi, ayah Patrick betul-betul menjadi supporter yang luar biasa. Ketika Patrick dan timnya harus tampil dalam sebuah parade dan perlombaan marching band yang luar biasa meriah di kotanya saat itu di California, maka sang ayah memilih waktu kerja malam dan pulang di pagi hari supaya bisa siangnya mendampingi Patrick bertanding marching band. Di tengah arak-arakan parade marching band itu, oma dan opa yang Tuhan kasihi, ada kursi roda yang berjalan dan Patrick duduk di situ memainkan trompetnya. Ayahnya lah yang mendorong kursi roda itu, lalu kemudian ayahnya lah yang juga ikut berputar bersama dengan irama yang dimintakan oleh pemimpin marching band, sehingga Patrick pun ikut terbawa dalam suasana itu. Menjadi supporter yang baik untuk seorang Patrick dilakukan oleh ayah dan ibunya, hingga Patrick meraih prestasi yang luar biasa. Dalam kehidupan iman kita mengenal ada dua supporter yang turut mendukung keberhasilan kehidupan iman seorang bernama Timotius. Dan Paulus mengakui itu, bahwa supporter handal yang mendukung pertumbuhan iman Timotius adalah nenek dan ibunya, Lois dan Eunike. Pertanyaan yang patut kita renungkan, sudahkah kita juga menjadi opa dan oma yang turut mendukung pertumbuhan dan pengembangan kualitas iman anak cucu kita, seperti yang dilakukan oleh Lois dan Eunike, atau seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibu Patrick? Di tengah keterbatasan fisik, ayah dan ibu Patrick rela menukar jam kerja supaya dia bisa menjadi supporter yang baik untuk Patrick demi meraih prestasinya. Lois dan Eunike rela membagikan waktu dan membagikan kesempatan hidup yang dimilikinya untuk mendampingi pertumbuhan iman Timotius sehingga menjadi berkualitas. Sampai kemudian pada akhirnya Paulus mengakui bahwa di usia mudanya Timotius punya kesempatan menjadi pendamping Paulus dalam karya pelayanan pemberitaan Injil itu sendiri. Semua ada peran orang tua. Semua ada peran orang-orang yang punya wawasan dan pengalaman. Peran orang yang punya wawasan dan pengalaman seperti Lois dan Eunike harus diacungi jempol karena pengetahuan tentang agama yang dimilikinya, hidup rohani yang dibangunnya, itu betul-betul ditularkan kepada Timotius, betul-betul ditransfer kepada Timotius dengan baik, sehingga Timotius muda dapat bertumbuh menjadi seorang muda yang takut akan Tuhan, menjadi seorang muda yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjadi seorang muda yang sungguh-sungguh mau mengkaryakan hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita pun juga dipanggil dengan sebuah pertanyaan yang sama. Sudahkah sebagai orang tua, opa dan oma membagikan, mentransfer ilmu kita, khususnya ilmu agama dan ilmu kerohanian kita, untuk anak cucu kita? Sebagai seorang supporter yang baik, tentu kita tidak hanya bersorak-sorai kepada anak cucu kita, tapi kita wajib mentransferkan pengetahuan kita, pengetahuan agama kita, pengetahuan kerohanian kita, pengenalan kita akan Tuhan, mesti ditransfer dan disampaikan kepada mereka, supaya generasi yang akan meneruskan generasi kita nanti dapat bertumbuh dan mengenal Kristus dengan baik seperti yang dialami oleh Timotius. Peran Lois dan Eunike adalah peran yang patut diacungi jempol oleh karena kesediaan mereka untuk melakukan apa yang baik untuk generasi yang akan datang seperti yang Tuhan inginkan. Demikian pula kita, oma dan opa, di masa kini. Pertumbuhan iman dan kualitas iman anak cucu kita bukan hanya semata-mata tergantung mereka, tapi juga tergantung kita. Sudahkah peran kita, peran yang seharusnya sebagai supporter yang baik dalam hidup rohani anak-anak kita tumbuhkan itu dan kita sampaikan itu? Sebab tidak jarang dalam kehidupan yang kita jalani,
sebagai orang tua, sebagai opa, sebagai oma, kita memang telah memainkan diri sebagai supporter. Tapi bukan supporter yang memainkan peran dengan baik. Bukan supporter yang menumbuhkan kualitas iman, kualitas rohani anak cucu kita dengan benar. Tapi kita justru menjadi supporter yang justru menjerumuskan anak cucu kita pada jurang kebinasaan. Kita justru menjadi kompor yang mendorong anak cucu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan justru kita ikut juga terpancing mungkin emosi kita, suasana hati kita ketika mendengar anak cucu kita diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak menyenangkan. Di saat itu, kita tidak menjadi supporter yang baik. Di saat itu kadang kita menjadi supporter yang justru membuat suasana menjadi semakin panas. Sama halnya supporter sebuah pertandingan sepak bola. Jika supporter itu mampu mengendalikan diri dengan baik, maka pasti pertandingan pun akan berjalan enak dinikmati. Para supporter yang lain pun pasti akan nyaman duduk di dekat para supporter lainnya, karena sama-sama menikmati pertandingan dan memotivasi dengan cara-cara yang berkenan. Demikian pula dengan kita. Kita pun juga dipanggil untuk menjadi supporter yang baik, memainkan peran secara benar, dan menunjukkan kualitas peran yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, masa depan anak cucu kita bukan semata-mata tergantung mereka, tapi juga tergantung kita. Apakah kita sudah memainkan peran dengan sungguh, atau kita justru memainkan peran dengan asal-asalan. Kualitas terbaik didapatkan dan diperoleh ketika kita mau memainkan peran kita dengan sungguh-sungguh untuk masa depan mereka. Tapi kualitas yang asal-asalan, peran yang asal-asalan, bisa jadi menghasilkan kualitas yang tidak sebanding dengan harapan kita. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika hari ini kita belajar dari Lois dan Eunike yang mampu memainkan peran secara optimal dan maksimal untuk pertumbuhan iman dan kualitas rohani Timotius, maka jadikanlah itu pelajaran berharga buat kita, untuk kita juga memainkan peran secara optimal dan maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas iman anak cucu kita. Sehingga gereja kita, gereja Kristen Pasundan, kita wariskan pada generasi yang memang handal di tangan Tuhan. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk dapat memainkan peran sebagai supporter yang baik dan takut akan Tuhan bagi pertumbuhan dan kualitas rohani anak cucu kita. Tuhan memberkati kita. Amin.